Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai pengelolaan penyakit tanaman menggunakan tanaman tahan. Tentu teman-teman mungkin nanti akan ada yang memilih minat di pemuliaan, di teknologi budidaya atau di proteksi. Bagian ini adalah bagian yang menunjukkan bahwa keilmuan proteksi itu tidak bisa lepas dari budidaya maupun pemuliaan. Jadi peran dari teman-teman pemuliaan sangat-sangat besar di sini dan juga teman-teman teknologi budidaya. Seperti teman-teman tahu, jika kita melakukan budidaya tanaman, sedangkan tanaman yang kita pilih adalah tanaman yang rentan, maka kita punya konsekuensi karena kemudian kita butuh biaya yang cukup besar untuk menjaga kesehatan tanaman. Sebab tanaman itu rentan. Dan biaya itu bisa kita tekan apabila kita bisa menggunakan tanaman-tanaman tahan. Akan tetapi tentu tidak mudah untuk menemukan atau menyiapkan tanaman-tanaman tahan. Menjadi peran dari teman-teman pemuliaan nanti jika ada yang mengambil minat pemuliaan, salah satunya untuk membuat varietas atau klon yang tahan terhadap penyakit tanaman tertentu. Nah, sebetulnya bagaimana cara tanaman tahan ini disiapkan? Kemudian bagaimana juga tanaman tahan ini bisa digunakan untuk pengelolaan penyakit? Apakah hanya sekedar menanam begitu? Tentu tidak ya. Kita akan pelajari bagaimana tanaman ini nanti akan kita gunakan dalam proses pengelolaan. Video ini akan jadi cukup panjang. Jika teman-teman sudah merasa lelah, saya harap secara mandiri bisa menghentikan video ini sementara untuk beristirahat dan melanjutkan video kembali setelah istirahat selesai. Dahulu, proses penyiapan tanaman tahan ini dilakukan dengan melakukan proses seleksi di alam. Walaupun proses ini saat ini pun tidak kita tinggalkan. Jadi seleksi di alam adalah mencari atau membiarkan proses alami terjadi sehingga terbentuk jenis-jenis tanaman atau varietas-varietas tanaman yang memiliki ketahanan terhadap penyakit tertentu. Proses ini tentu berjalan sangat lambat, sehingga tidak kemudian kita tunggu. Yang kita lakukan adalah setelah mengetahui bahwa terjadi seleksi di alam, adalah kita melakukan eksplorasi ya. Pergi ke daerah-daerah tertentu yang mungkin di sana terdapat varietas-varietas liar yang memiliki ketahanan untuk kemudian kita gunakan sebagai sumber genetik, sumber gen ketahanan dalam merakit tanaman tahan. Untuk itu pakar pemuliaan saat ini menggunakan teknologi yang lebih sistematis, menggunakan metode yang lebih sistematis untuk mempercepat kegiatan pemulihan tanaman guna memperoleh tanaman unggul yang tahan terhadap penyakit. Dengan melakukan pemeliharaan, pemilihan dan membiarkan individu-individu tahan, hibridisasi, menyilangkan tanaman sehingga mendapatkan tanaman-tanaman dengan variasi genetik yang besar. Harapannya salah satu dari berbagai varietas genetik itu nanti ada yang memiliki ketahanan. Atau melakukan infeksi buatan guna melakukan seleksi. Jadi tanaman-tanaman yang ada diinokulasi secara sengaja ditularkan penyakit dan kemudian akan diseleksi mana yang menjadi tahan, mana yang tetap tahan dan mana yang kemudian mati akibat proses inokulasi tersebut. Salah satu cara adalah dengan memilih individu tahan, seperti tadi yang saya sampaikan, baik dengan kegiatan pemuliaan maupun
mencari, melakukan eksplorasi di alam. Kemudian memelihara, membiarkan individu tersebut dilakukan persilangan secara mandiri sehingga terdapat nanti menjadi galur yang murni atau memiliki sifat yang murni. Contoh ada di kacang tanah yang tahan terhadap layu bakteri Pseudomonas solanacearum. Ternyata adalah hasil seleksi sejak tahun 1921 hingga 1926 dari kacang tanah yang berasal dari daerah Plumbon dan Majalengka. Jadi dilakukan eksplorasi di daerah sana mencari varietas-varietas kacang tanah yang tahan. Jadi dicari, dikumpulkan, kemudian dipelihara hingga mendapatkan galur murni, kemudian dicoba diinokulasi dengan Pseudomonas solanacearum sehingga diperoleh kacang tanah yang tahan terhadap Pseudomonas solanacearum. Lebih efektif lagi jika kita bisa melakukan penyilangan antar varietas tanaman-tanaman tahan dengan tanaman yang rentan, sehingga kita bisa memperoleh tanaman-tanaman dengan beragam varian sifat genetik yang kita harapkan salah satu di antara sifat itu adalah sifat tahan terhadap penyakit tertentu. Dan menyilangkan keturunannya dengan induk atau disebut backcross diharapkan juga untuk memperoleh sifat yang tahan. Jadi dalam hal ini mampu memiliki, menemukan tanaman dengan varian genetik yang besar itu penting. Karena semakin besar varian genetik yang kita peroleh, kita harapkan ada gen ketahanan di antaranya yang bisa kita gunakan. Secara ekonomi, penggunaan tanaman tahan ini sangat menguntungkan karena mengurangi biaya-biaya pengendalian yang lain. Setidaknya, walaupun tidak menghilangkan, tapi akan mengurangi. Karena apalah arti jika kita menanam tanaman rentan, kita tidak boleh berharap tanaman kita sehat ya. Tentu kita harus menyiapkan beragam teknik pengelolaan yang artinya menyiapkan berbagai biaya untuk itu. Tapi dengan menggunakan tanaman yang tahan, setidaknya kita punya keleluasaan untuk tidak menggunakan biaya-biaya pengelolaan yang lain. Selain itu, kegiatan pengelolaan menggunakan tanaman tahan itu hanya membutuhkan biaya untuk mendapatkan kultivar. Artinya biaya untuk memperoleh tanaman tahan. Tentu ini bukan biaya yang sedikit sebetulnya. Kegiatan pemulihan sendiri itu membutuhkan biaya yang besar. Mengingat waktu yang lama yang digunakan untuk itu membutuhkan tenaga kerja, kemudian eksplorasi di beberapa tempat membutuhkan akomodasi dan sebagainya. Belum lagi jika menggunakan teknologi-teknologi bioteknologi yang kemudian juga perlu biaya. Jadi sebetulnya biayanya tidak sedikit, akan tetapi ketika hasilnya diperoleh dan kemudian diperbanyak, digunakan dalam skala yang besar oleh jumlah petani yang besar, tentu ini akan dihitung sebagai biaya yang cukup lebih murah ketimbang setiap tanam kita mengeluarkan uang untuk pestisida, untuk fungisida seperti itu. Dan biaya untuk mengganti tumbuhan yang rentan. Jadi atau kita sebut replanting ya. Untuk tanaman semusim mungkin ini tidak jadi masalah, tapi untuk tanaman tahunan, ketika misal kita sudah temukan kakao yang tahan terhadap penyakit tertentu, kita harus melakukan replanting. Mengingat kakao adalah tanaman tahunan, yang artinya mungkin sebetulnya tanaman ini belum harusnya di replanting ya. Tanaman ini masih bisa menghasilkan beberapa tahun ke depan, tapi karena sifatnya yang rentan, kita harus cabut, kita harus tanam tanaman yang baru ini juga sebetulnya biaya yang tidak sedikit, akan tetapi akan lebih murah ketimbang kita membiarkan tanaman-tanaman rentan itu tumbuh, ya, karena kemudian punya implikasi biaya pengendalian yang lebih besar. Selain itu, penggunaan tanaman tahan juga lebih hemat tenaga karena tidak ada lagi
kebutuhan yang besar untuk aplikasi pestisida, sedangkan resiko juga kecil, mengingat beberapa teknik pengelolaan lain itu punya resiko yang cukup besar ya. Resiko bahaya yang cukup besar, misal penggunaan pestisida kimia dan sebagainya, atau kegiatan-kegiatan pengendalian fisik yang lain. Misal di beberapa tanaman itu ada yang membutuhkan kegiatan pemangkasan. Tujuannya agar tajuknya tidak terlalu besar sehingga tidak lembab. Gitu. Kegiatan pemangkasannya kemudian menggunakan gergaji mesin dan sebagainya. Itu kan punya risiko kecelakaan ya, sehingga risikonya tinggi. Lain dengan penggunaan tanaman tahan, risikonya jauh lebih rendah. Jadi secara ekonomi dan secara risiko penggunaan tanaman tahan ini jauh lebih baik. Maka besar harapan kita kolaborasi antara proteksi dan pemulihan tanaman untuk bisa menghasilkan tanaman-tanaman tahan. Syarat kultivar tahan itu haruslah mampu mempertahankan sifat ketahanan tersebut pada beberapa kondisi, pada berbagai kondisi. Karena itu, ketika ditemukan satu tanaman tahan, yang kemudian akan dilakukan adalah melakukan uji multilokasi. Dilakukan uji di beberapa tempat yang punya beberapa kondisi berbeda. Ya, tujuannya untuk melihat apakah ketahanan itu muncul di setiap kondisi. Ya, itu syarat yang tidak boleh diabaikan. Selain itu, stabil secara genetik. Artinya, keberadaan gen ketahanan tadi haruslah selalu ada di dalam tanaman tersebut dan diekspresikan oleh tanaman itu. Seperti yang kita ketahui bahwa patogen itu ada berbagai jenis. Ya. Ketika kita berbicara tentang satu tanaman begitu ya, maka akan ada beberapa patogen yang menyerang tanaman tersebut. Untuk satu spesies patogen sendiri juga akan ada ras yang beragam. Jadi spesiesnya sama tapi rasnya beragam. Nah, ketahanan yang dibutuhkan juga harus ketahanan yang bisa menghadapi berbagai ras itu. Ya. Jadi jika kita mendeklar satu tanaman tahan terhadap spesies patogen tertentu, maka sebaiknya tahan terhadap berbagai ras yang ada di spesies itu. Jadi semakin banyak ras yang dimiliki oleh sebuah spesies patogen, maka tantangan merakit tanaman tahannya akan semakin besar. Contohnya ada di kacang tanah, varietas kelinci, anoa, dan rusa, itu tahan terhadap bercak daun, ya, Cercospora. Dan juga tahan terhadap karat daun, Puccinia, dan layu bakteri Pseudomonas solanacearum. Jadi varietas ini memiliki ketahanan terhadap berbagai jenis atau berbagai spesies patogen. Jagung varietas Arjuna tahan terhadap bulai, Peronosporomaidis, dan karat Puccinia sorki. Ya, jadi jagung varietas Arjuna memiliki ketahanan terhadap berbagai jenis patogen. Contoh lain ada di tebu, klon PS41, 56, BZ132, dan 148, tahan terhadap penyakit gom, Xanthomonas, dan mozaik. Sedangkan PS41 dan PS56 juga tahan terhadap penyakit hangus, Pustilago. Bahkan di Sumatera Selatan, PS56 juga tahan terhadap kering daun yang disebabkan oleh Stagonospora. Jadi beberapa klon tebu ini memiliki ketahanan terhadap berbagai jenis patogen. Ketahanan terhadap suatu penyakit belum tentu mempunyai korelasi ketahanan terhadap penyakit lain. Jadi meskipun beberapa jenis yang kita lihat tadi, beberapa varietas yang kita lihat tadi memiliki ketahanan terhadap
berbagai patogen, tetapi ketahanan tidak selalu begitu. Artinya jika teman-teman menyebut tanaman varietas ini tahan terhadap penyakit, itu sifatnya harus spesifik, menyebutkan tahan terhadap penyakit apa. Karena tidak ada tanaman yang kemudian akan tahan terhadap berbagai macam penyakit. Itu sangat amat sulit ya. Jadi ketika disebut ini varietas tahan penyakit gitu ya, maka Anda harus kritis ini tahan penyakit apa gitu ya. Tidak semua penyakit akan tahan. Pasti hanya beberapa atau satu penyakit saja. Contoh tebu klon POJ 2878. Ini tahan dan juga POJ 2961. Ini tahan terhadap Xanthomonas, tapi ternyata rentan terhadap Fusarium, penyebab pokabung. Jadi ketika dia tahan terhadap salah satu patogen, ternyata dia menjadi ternyata dia rentan terhadap patogen yang lain. Jadi tidak kemudian tahan terhadap berbagai patogen. Tebu POJ 2967 itu sebaliknya, ternyata dia tahan terhadap Fusarium, penyebab pokabung, tapi rentan terhadap mozaik dan gom yang disebabkan Xanthomonas. Jadi sekali lagi, tanaman tahan itu tidak kemudian berarti tahan terhadap semua macam penyakit ya. Spesifik pada beberapa atau salah satu penyakit saja. Artinya apa? Artinya ketika kita menanam tanaman tahan terhadap satu penyakit, kita tetap harus waspada terhadap penyakit lain. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Maka yang pertama sekali kita perlu lakukan adalah mengidentifikasi penyakit apa yang dominan di daerah kita. Jika daerah kita itu lebih dominan pokabung ya yang disebabkan Fusarium ketimbang Xanthomonas, Xanthomonas tidak dominan di sana, ya sudah kita gunakan varietas tebu 2967 yang tahan terhadap pokabung. Meski dia rentan terhadap Fusarium tidak jadi masalah sebab di daerah kita Fusarium belum di daerah kita Xanthomonas penyebab mozaik belum banyak gitu ya. Jadi tetap yang harus dilakukan lebih dahulu adalah mengidentifikasi patogen apa yang menjadi dominan. Nah, umumnya satu pasang gen, jadi ketahanan tanaman itu tanggung jawab oleh satu pasang gen, yaitu bertanggung jawab terhadap ketahanan tanaman. Nah, umumnya satu pasang gen itu hanya menentukan ketahanan terhadap satu ras saja. Jadi jika ada ketahanan terhadap lebih dari satu ras, artinya ada lebih dari satu pasang gen yang berperan di sana. Ya, jadi ada tetap kemungkinan bahwa tanaman itu punya ketahanan terhadap lebih dari satu ras, sebab ada lebih dari satu pasang gen di sana. Meskipun demikian, ada saja satu pasang gen yang dapat membawa ketahanan terhadap beberapa ras. Jadi, ini ada satu ras, satu pasang gen, tapi mempunyai ketahanan terhadap beberapa ras patogen. Bisa saja seperti itu, meskipun nanti ketahanannya sifatnya tidak terlalu tahan, mungkin hanya moderat atau agak tahan gitu ya. Kemudian perlu juga diperhatikan bahwa satu pasang gen yang punya peran dalam ketahanan tadi mungkin hanya bekerja pada jangka waktu tertentu dalam perkembangan tanaman. Misal, ya di serealia, ketahanan terhadap karat itu hanya terjadi pada tanaman yang telah tua. Sedangkan tanaman yang baru disemai itu rentan. Jadi tanaman itu kan tumbuh mulai dari semai, fase vegetatif, generatif ya, dan kemudian panen gitu ya. Ternyata di serealia, tanaman yang masih muda itu rentan terhadap karat. Dan kelak jika tanaman itu tua, barulah tanaman itu menjadi tahan terhadap penyakit karat. Artinya kalau penyakit karat ini datang setelah tanaman ini tua, maka tidak ada masalah karena tanaman ini sudah menjadi tahan. Gitu ya. Hal sama terjadi di jagung terhadap bulai misalnya. Jagung itu rentan terhadap bulai hanya saat jagungnya masih muda saja. Ketika masih 1 bulan pertama. Ketika sudah masuk fase generatif, sudah muncul malai,
jagung akan menjadi tahan terhadap bulai. Nah, lalu bagaimana Pak menggunakan tanaman dengan sifat ketahanan yang tidak muncul setiap waktu seperti itu? Kita bisa tanam jagung misal pada awal musim atau pada akhir musim kemarau. Ya, di musim kemarau tanaman ini masih kecil, masih 1 bulan pertama. Karena musimnya masih kemarau, penyakit bulai ini belum berkembang pesat. Nah, kelak ketika kemaraunya selesai, jadi ini akhir musim kemarau ya, kemudian datang musim penghujan, kelembaban tinggi, bulainya sudah muncul banyak, tanaman kita sudah masuk pada fase generatif. Sehingga walaupun bulainya berkembang pesat, tapi tanaman kita sudah tahan terhadap penyakit bulai. Teman-teman, sudah 20 menit teman-teman menyaksikan video ini. Saya kira sebaiknya teman-teman break dulu. Silakan pause video ini dan kemudian melanjutkan setelah beristirahat beberapa menit, gitu ya. Atau jika teman-teman menghendaki untuk melanjutkan video ini, mari kita lanjutkan video ini. Berikut adalah tantangan dalam penggunaan atau penyiapan tanaman tahan. Yang pertama adalah tidak adanya sumber gen tahan. Jadi ini jadi sulit sebab menemukan tanaman atau sumber gen yang membawa sifat ketahanan itu tidak selalu mudah, gitu ya. Akan lebih mudah jika kita untuk menemukan gen tahan terhadap patogen yang kisaran inangnya sempit. Jadi hanya menyerang beberapa macam tanaman saja gitu ya. Itu akan lebih mudah. Tapi jika kita menghadapi patogen yang menyerang berbagai macam tanaman, misal Fusarium, Ralstonia, itu untuk menemukan sumber gen yang tahan terhadapnya itu akan lebih sulit. Ya. Sebetulnya jika kita bisa menemukan varietas yang punya ketahanan, jadi kita eksplorasi di alam, dari ras pribumi, artinya dari ras yang berasal dari tempat di mana kita akan tanam tanaman kita, itu akan lebih baik ya untuk memulai kegiatan pemuliaan. Tapi jika tidak ditemukan, maka kita harus cari dari tempat yang lain. Misal dari asal tanaman itu ya. Kalau padi ya dari India, tebu dari Irian Jaya atau pulau sekitar Irian Jaya. Pala dan cengkeh dari Indonesia Timur, ubi, talas, kelapa, pisang dari Asia Tenggara, Indonesia atau Malaysia, gandum kita harus ke Asia Barat karena gandum berasal dari sana. Harapannya di sana tumbuh berbagai jenis tanaman ini secara liar, artinya tanaman-tanaman yang dibudidayakan, tanaman-tanaman lain yang mungkin tumbuh di hutan di daerah sana, yang punya keragaman tinggi sehingga dimungkinkan diantaranya ada gen-gen ketahanan itu untuk kita gunakan, gitu ya. Jadi salah satu tantangan dari menyiapkan tanaman tahan adalah menemukan gen tahan itu sendiri. Jadi ini akan memulai semuanya. Kita mulai dari menemukan gen tahan dan untuk menemukannya tidak selalu mudah. Kemudian jika gen itu ketemu, belum tentu kemudian bisa digunakan sebab ternyata ditemukan dari jenis yang berbeda atau yang jauh kekerabatannya dengan tanaman budidaya kita. Misal tanaman budidaya kita adalah kentang ya. Untuk membuat kentang yang tahan terhadap Pseudomonas solanacearum, ternyata sumber gen ketahanannya ada di kentang-kentang liar ya. Ini beda jenis walaupun genusnya sama. Dan akibatnya ini menjadi sulit untuk disilangkan ya. Disilangkan antara kentang liar dan kentang yang umum kita budidaya itu tidak mudah. Jadi gen ketahanan ini tidak bisa kita transfer ke tanaman kentang budidaya. Cerita lain ada juga di tomat yang kita harap tahan terhadap Phytophthora infestans. Itu ternyata gen ketahanan terhadap Phytophthora ini ditemukan tapi di tomat liar juga. Ya. Kegiatan penyilangan dengan tomat budidaya bisa dilakukan, tapi ternyata tomat-tomat yang dihasilkan adalah turunan yang mandul, artinya nanti tidak berbuah. Nah ini juga
kesulitan yang kita temukan. Di kapas juga, kapas yang biasa kita budidaya itu tidak punya ketahanan terhadap Xanthomonas campestris, tapi gen ketahanan itu kita temukan di kapas Asia yang juga tidak bisa disilakan. Meskipun begitu, hari ini kita punya beberapa kegiatan bioteknologi yang bisa memungkinkan kita untuk menyisipkan gen tertentu, termasuk gen ketahanan dari satu tanaman ke tanaman lain, dari satu spesies ke spesies lain, meskipun secara persilangan itu tidak mungkin dilakukan karena spesies yang berbeda, tapi dengan bioteknologi kita bisa melakukan hal tersebut. Jadi tantangan ini mulai bisa kita atasi untuk sekarang. Akan tetapi ada kendala lain yang kemudian muncul, yaitu adanya kecenderungan bahwa sifat-sifat yang baik, karakter baik, itu selalu atau sulit dipisahkan dengan sifat rentan terhadap penyakit. Artinya kalau teman-teman punya jagung manis begitu ya, yang punya produktivitas tinggi, biasanya akan selalu diikuti dengan sifatnya yang rentan terhadap penyakit. Nah, sifat rentan dan jagung manis produksi tinggi ini tidak bisa dilepas gitu ya. Jadi sulit untuk menemukan sifat baik yang terpisah dengan sifat rentan, itu sulit. Nah, ini yang jadi masalah sekarang. Disebutkan ini disebabkan karena gen yang menentukan ketahanan dan sifat-sifat yang tidak diinginkan itu ada dalam satu kromosom. Artinya kalau kita masukkan sifat ketahanan, biasanya kemudian diikuti dengan sifat-sifat produksi yang juga yang buruk, yang tidak kita inginkan. Sehingga harus memilih salah satu sifat antara tahan atau sifat baik. Jadi kalau mau nanam yang sifat baik atau sifat baik tapi rentan, atau sifatnya tidak terlalu diinginkan tapi tahan. Jadi pilihannya ada di sana. Nah, jika kita punya varietas tahan tetapi hanya tahan terhadap salah satu ras, itu belum cukup gitu ya. Kita butuh tanaman yang betul-betul tahan terhadap satu spesies patogen dan berbagai ras yang ada di dalamnya. Gitu ya. Ini menyulitkan jika kita berhadapan dengan patogen yang punya ras yang banyak. Ya, sebab sulit untuk menemukan tanaman tahan yang bisa tahan terhadap berbagai ras itu. Ya, sulit, walaupun sulit itu bukan berarti tidak mungkin ya. Difficulties doesn't mean impossible ya. Ini masih bisa dilakukan, hanya saja ini sulit gitu. Berikutnya adanya peningkatan virulensi. Ya, yang sebetulnya yang terjadi bukan peningkatan virulensi patogen. Jadi gini, dirasakan di alam ketika kita menggunakan tanaman tahan, patogen-patogen ini lama-kelamaan, awalnya memang tidak bisa menginfeksi ya, karena tanaman tahan kita tanam. Tapi lama-kelamaan dirasa patogen ini seperti berubah dan meningkat virulensinya, sehingga yang kita rasa di alam, tanaman tahan kita lama-kelamaan jadi bisa diinfeksi oleh patogen itu. Atau juga disebut dengan ketahanan tanaman itu patah atau hilang. Jadi tanaman ini secara genetik masih memiliki sifat tahan, ya, masih diekspresikan ketahanan itu, masih kita lihat di lapangan. Tapi lama-kelamaan kok patogen ini mampu melawan ketahanan itu tadi. Sehingga kita lihat seperti seolah patogennya meningkat virulensinya atau keganasannya. Nah, sebetulnya yang terjadi adalah tekanan seleksi. Tekanan seleksi. Seperti pada gambar yang saya cantumkan di bawah, itu ya, di populasi paling kiri,
kita lihat di sana ada patogen, ya, yang bulat-bulat itu patogen, tipe merah, ya, dan dominan di sana. Selain tipe merah, ada juga patogen tipe biru, ya, yang walaupun ada tapi sifatnya tidak dominan, ya. Jadi jumlahnya sedikit sekali. Nah, saat kita menggunakan tanaman tahan, ya, kita menggunakan tanaman tahan terhadap yang dominan di sana, yaitu terhadap si merah. Akibatnya apa? Setelah kita menggunakan tanaman tahan, populasi patogennya turun, ya. Karena apa? Karena yang merah kemudian tidak bisa menginfeksi, populasinya turun, ya. Tidak memperoleh nutrisi, populasinya turun. Di situ kita lihat di populasi kita, tanaman-tanaman kita sehat, ya, sebab yang merah tidak bisa makan, kan begitu ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita lupa bahwa ternyata ada patogen tipe biru yang walaupun jumlahnya sedikit, tetapi tidak terpengaruh oleh penggunaan tanaman tahan. Karena tanaman tahan kita hanya tahan terhadap si merah, kan begitu. Nah, ketika si merah populasinya turun, populasi biru ini punya kesempatan ya untuk tumbuh, sebab tidak ada kompetisi. Si merah populasinya rendah. Nah, kesempatan tumbuh ini kemudian digunakan oleh patogen biru sehingga pada waktu tertentu patogen biru akhirnya mendominasi. Ya, apalagi kita terus-terusan menanam varietas yang tahan terhadap merah sehingga biru betul-betul tidak punya kompetitor. Ya, karena yang merah betul-betul tertekan, itu namanya tekanan seleksi. Seleksi yang dilakukan oleh patogen yang merah tertekan, akibatnya populasi yang biru meningkat karena nggak punya kompetitor. Sehingga pada akhirnya populasi saat ini, populasi yang biru sudah menjadi dominan dan yang merah tidak ada. Nah, apabila kita gunakan tanaman tahan, yang notabene adalah tahan terhadap si merah, ya, tentu tidak akan terjadi pengaruh apapun di alam atau di populasi kita. Tanaman akan tetap sakit gitu ya, karena sekarang yang dominan adalah ras yang berbeda, sehingga kita melihatnya seolah tanaman tahan kita kok jadi tidak tahan lagi ya, atau virulensi patogennya kok meningkat ya. Sebenarnya tidak terjadi peningkatan virulensi atau tidak terjadi kehilangan ketahanan. Yang terjadi adalah tekanan seleksi. Jadi perubahan dominasi populasi patogen yang ada di alam. Siapa yang menyebabkan perubahan itu? Kita ya. Kita yang menggunakan tanaman tahan. Nah, kalau tadi sebenarnya tidak terjadi penurunan ketahanan, yang terjadi adalah perubahan populasi, tetapi tetap juga ada tantangan dalam penggunaan tanaman tahan itu berupa penurunan ketahanan. Jadi kali ini ketahanannya benar-benar berkurang atau menurun. Ini terjadi pada tanaman yang melakukan penyerbukan silang. Jadi penyerbukan dengan tanaman lain, ya, dengan tanaman individu tanaman lain. Ini jadi kemudian terjadi penyilangan sehingga terbentuk sifat atau karakter yang baru yang mungkin saja kehilangan ketahanan terhadap penyakit yang dimiliki oleh induknya. Oke teman-teman, teman-teman juga sudah istirahat sudah menyaksikan video kedua ini 13 menit. Saya kira butuh istirahat juga. Silahkan mengistirahatkan mata. Jika duduk, berdiri dari duduknya, silahkan di-pause video ini untuk menyegarkan kembali dan mengembalikan fokus. Oke. Jika teman-teman sudah beristirahat atau mungkin ada yang ingin melanjutkan saja videonya, mari kita lanjutkan. Penggunaan ketahanan vertikal dan horizontal. Jadi teman-teman, di beberapa minggu lalu kita belajar tentang tanaman tahan atau ketahanan tanaman. Ya, ini ada hubungannya dengan penggunaan tanaman tahan dalam pengelolaan penyakit ya. Di sana kita belajar bahwa ketahanan itu ada dua tipe. Ada ketahanan horizontal dan ada ketahanan vertikal.
Sebelum saya mulai tentang penggunaan ketahanan vertikal dan horizontal, kita lihat dulu gambar yang ada di sebelah kanan untuk mengembalikan ingatan kita, apa sih ketahanan horizontal dan vertikal. Jadi ketahanan horizontal adalah ketahanan yang dipengaruhi oleh banyak gen. Banyak gen yang berperan dalam ketahanan itu. Ya. Sehingga teman-teman lihat horizontal resistance itu panjang ya, panjang ke samping yang mempengaruhi ada banyak gen. Nah, namun karakternya karena yang mempengaruhi ada banyak gen, maka dia akan menjadi tahan atau dia memiliki gen-gen itu punya sifat tahan terhadap banyak ras patogen. Ya, dari A sampai I. Akan tetapi sifat atau level atau tingkat ketahanannya tidak terlalu tinggi. Ya, hanya sampai di sini saja. Sifat ketahanannya. Tapi dia bisa tahan terhadap berbagai macam ras patogen. Itu adalah ketahanan horizontal. Yang berperan ada banyak gen. Ada gen di sini, ada banyak gen ya. Ada banyak gen. Tetapi ketahanannya tidak terlalu tinggi, hanya sampai sini. Seperti itu. Itu ketahanan horizontal. Nah, ketahanan vertikal ini dipengaruhi oleh sedikit gen. Satu atau beberapa gen saja. Ya. Sehingga dia punya level ketahanan itu tinggi. Bukan sehingga. Dan dia punya level ketahanan tinggi. Dipengaruhi oleh satu atau dua gen dengan level ketahanan tinggi. Tetapi hanya menjadi tahan terhadap berbagai ras saja. Terhadap ini, terhadap A, terhadap C, terhadap G, dan terhadap H. Ya, dia tidak tahan terhadap B. Ya, begitu ras patogennya berubah, yang datang adalah ras B, maka seketika ketahanannya patah. Ketahanannya hancur. Ketahanannya tidak berarti karena hanya bisa melawan ras A, ras C, G, dan H. Ya. Tapi jika yang datang adalah ras A, C, G, dan H, ketahanannya tinggi. Sangat tahan, sangat tahan, sangat tahan. Tetapi tidak mampu menghadapi perubahan ras. Nah, jika yang horizontal tadi, dia mampu menghadapi berbagai ras. Ya, dia bisa menghadapi berbagai ras sebab ada banyak gen yang berperan, tetapi ketahanannya tidak terlalu tinggi. Jadi itu yang horizontal. Nah, untuk mengingatnya, karena dia ada banyak ras, maka grafiknya itu horizontal begini, seperti garis horizontal. Yang hanya dipengaruhi oleh satu gen, dia punya ketahanan tinggi, makanya dia bentuknya seperti vertikal, seperti garis vertikal. Nah, disebutkan bahwa ketahanan vertikal seperti itu tidak atau sukar lah, sulit digunakan untuk tanaman-tanaman tahunan. Ya, tanaman-tanaman tahunan itu kita tidak berharap punya ketahanan yang besar gitu ya, vertikal, cukup untuk ketahanan-ketahanan yang horizontal. Toh tanaman ini akan ditanam dalam waktu yang cukup panjang, akan ada perubahan ras patogen yang besar ya, sebab kita punya waktu yang cukup panjang, itu ditanam dalam waktu yang lama, maka sebaiknya tidak digunakan ketahanan vertikal. Karena akan terjadi perubahan ras ya, dalam waktu yang cukup lama itu, maka sebaiknya digunakan ketahanan yang horizontal. Kemudian ketahanan vertikal itu lebih cocok untuk penyakit berbunga sederhana ketimbang bunga majemuk. Sebaliknya, ketahanan vertikal itu tidak cocok untuk patogen yang berbunga majemuk. Ketahanan vertikal tidak mungkin berguna untuk menghadapi patogen yang mutabilitasnya tinggi. Jadi sebetulnya poin 3 ini jauh lebih pas atau jauh lebih pasti bahwa untuk patogen yang kemampuan berubahnya atau mutasinya tinggi, artinya perubahan ras, atau mungkin dia tidak mengalami mutasi di alam, tapi dominan ras yang dominan di alam itu berubah-ubah selalu dalam waktu yang cepat, ya biasanya terjadi pada patogen yang reproduksinya tinggi, yang berkembang biak secara seksual, kemudian punya keturunan dengan cepat. Jadi antara
punya individu baru sekarang, kemudian tumbuh menjadi individu dewasa dan menghasilkan individu baru, itu cepat. Artinya kalau kita kan proses manusia kecil hingga manusia dewasa dan kawin itu kan mungkin butuh waktu belasan atau puluhan tahun. Jika patogen itu bisa melakukan itu dalam waktu minggu, maka akan ada varian-varian individu baru dengan sifat-sifat berubah ya. Jadi itu yang menyebabkan ada patogen yang punya sifat mutabilitas atau perubahan rasnya tinggi. Itu sebaiknya tidak menggunakan ketahanan vertikal. Sebaiknya menggunakan ketahanan horizontal saja. Karena ketahanan horizontal akan lebih tahan terhadap banyak ras, meskipun tingkat ketahanannya rendah. Kemudian ketahanan vertikal tidak akan berguna jika kultivar digunakan mempunyai genotip seragam dan ditanam secara monokultur pada hamparan yang luas. Jadi ketahanan vertikal ini memang ketahanan yang paling rentan. Ketahanan vertikal ini ketahanan yang paling rentan, apapun keadaan sebetulnya. Baik ketika kita tanam secara monokultur dalam hamparan luas maupun ketika kita menanam dengan varian yang besar atau keragaman genetik besar di alam. Ketahanan vertikal ini akan tetap yang paling berisiko. Apalagi ketika monokultur gitu ya, maksudnya begitu. Ketika monokultur dan dalam hamparan yang luas, yang terjadi adalah tekanan seleksi yang tadi saya ceritakan. Itu akan terjadi sangat cepat. Ya. Sebab betul-betul kalau teman-teman ingat tadi gambar saya, patogen varian bulat yang merah itu betul-betul tidak bisa menginfeksi apapun. Ya, dia mau lari kemanapun, hamparan yang luas ini ditanam hanya satu jenis tanaman gitu. Jadi dia betul-betul tidak bisa tumbuh dimanapun, betul-betul tidak bisa lagi menjadi kompetitor bagi patogen jenis biru. Maka yang biru tadi akan secara cepat tumbuh, maka akan secara cepat tumbuh ras-ras baru ya. Seandainya di alam itu ada ras A, B, C, D dan sebagainya, begitu kita tanam tanaman vertikal, ada ketahanan vertikal dalam jumlah yang luas, kemanapun ras A, ras C, ras G, ras H ini menyebar gitu, dia tidak akan bisa menginfeksi apapun dan dengan seketika akan cepat sekali anjlok populasinya, membuat ras-ras lain seperti ras B, ras D ini punya kesempatan untuk tumbuh. Maka dengan seketika ketahanan vertikal tadi tidak akan lagi berguna. Karena itu di sini disebut ketahanan vertikal tidak akan berguna jika kita menanam secara monokultur dalam hamparan yang luas. Sebetulnya hal sama akan terjadi pada horizontal resistant, tapi jauh lebih lambat. Ya, proses itu masih butuh waktu lah gitu. Jadi sebetulnya menanam secara monokultur dalam hamparan yang luas itu tetap tidak dianjurkan, meskipun menggunakan tanaman tahan, karena ketahanan itu akan hilang atau seolah hilang dengan cepat. Jadi salah satu hal penting yang harus kita perhatikan ketika menanam tanaman tahan adalah jangan menanam secara monokultur. Jadi punya beberapa varietas berbeda, ditanam tentu tidak dicampur ya. Bisa kita buat blok begitu ya, blok A itu jenis A, blok B varietas B, blok C varietas C gitu ya, sehingga di situ ditanam tanaman dengan keragaman yang tinggi. Ketahanan vertikal mungkin akan lebih berguna jika tekanan tadi lebih kecil. Tekanan seleksi yang tadi saya ceritakan itu lebih kecil. Bagaimana agar tekanan itu kecil? Ini tadi, tidak boleh menanam dalam satuan yang sangat luas secara monokultur. Harus punya keragaman yang tinggi. Menghadapi patogen biotrof, paling sedikit dibutuhkan 2 gen ketahanan vertikal yang kuat, sedangkan untuk patogen nekrotropik cukup 1 vertical resistant. Teman-teman masih ingat ya, patogen biotrof dan nekrotrof itu apa? Ada di materi patogen
jamur. Berikutnya adalah pola tanam dalam ruang bagi kultivar dengan ketahanan vertikal, terutama berguna untuk menghadapi penyakit bunga majemuk. Satu hamparan ditanami berbagai kultivar. Ini untuk pola tanam dalam ruang. Oke, untuk pola tanam dalam ruang, kultivar yang punya, kalau kita menggunakan kultivar dengan ketahanan vertikal untuk tanaman majemuk, maka dalam satu hamparan ditanami berbagai kultivar. Penyakit bunga majemuk adalah penyakit yang bisa menulari tanaman lain dalam lebih dari satu kali dalam satu siklusnya. Jadi satu tanaman sakit, hari ini menularkan, besok bisa menularkan lagi. Nah, sifat penularannya juga tidak hanya pada tanaman yang ada di sampingnya, tapi juga tanaman yang letaknya jauh, sebab bisa disebarkan melalui angin atau vektor. Ini ada di materi epidemiologi ya. Penyakit bunga majemuk adalah penyakit seperti itu. Jika ditanam di dalam ruang, sebaiknya kita menggunakan lebih dari satu kultivar yang punya sifat vertikal. Jika kita harus menanam tanaman dengan ketahanan vertikal. Jika ditanam dalam ruang juga, pola tanam dalam dalam ruang bagi kultivar dengan ketahanan vertikal. Untuk bunga sederhana, kultivarnya digilir dalam satu area. Jadi jika tanamannya ditanam dalam ruang, ini juga dalam ruang, jika yang dihadapi adalah penyakit bunga sederhana, kita bisa menggunakan berbagai vertical resistant variety, tetapi digilir. Jadi bedanya kalau menghadapi penyakit bunga majemuk, kita tanam berbagai kultivar serentak, tetapi jika untuk menghadapi bunga sederhana, kita bisa menggilir atau bergantian dalam menanam tanaman dengan ketahanan vertikal. Ketahanan vertikal kurang berguna untuk menghadapi penyakit yang terbawa oleh alat perkembangbiakan seperti umbi, biji, stek, dan sebagainya. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa ketahanan vertikal akan cepat buyar jika proteksi yang diberikan tidak lengkap. Artinya seleksi tadi ya, tekanan seleksi tadi. Tekanan seleksi tadi bisa kita tekan dengan menanam berbagai jenis kultivar atau memberikan tindakan proteksi yang lain. Jadi ketahanan tidak menjadi satu-satunya, tapi juga harus punya tindakan proteksi yang lain. Ketahanan vertikal akan lebih berguna bagi daerah yang mempunyai musim tertutup. Dan yang terakhir, ketahanan vertikal akan lebih berguna bila pengendalian dengan peraturan pemerintah. Jadi untuk mengurangi tekanan seleksi tadi bisa kemudian pemerintah mengambil alih di sini berperan dalam mengendalikan peredaran varietas-varietas dan ketahanan vertikal. Ya. Misal di musim ini yang boleh beredar hanya ketahanan vertikal jenis tertentu. Kita takut nanti kemudian akan berubah ya dominasi populasinya, maka di musim berikutnya ketahanan atau varietas vertikal tadi kita hentikan peredarannya, sedangkan varietas ketahanan vertikal jenis yang lain yang kemudian diizinkan edar. Jadi di alam ketahanan vertikal yang ditanam tidak selalu satu jenis itu terus. Mau tidak mau petani akan menanam jenis yang lain sebab pemerintah melarang peredaran vertikal yang lain. Atau kemudian membuat peraturan bahwa penggunaan tanaman vertikal itu tidak boleh monokultur dalam hamparan yang luas, harus selalu diselingi dengan tanaman dengan sifat ketahanan lain, begitu dalam satu waktu tanam. Misal juga bisa seperti itu jenis-jenis peraturan yang digunakan atau yang dibuat oleh pemerintah. Ketahanan vertikal akan lebih berguna jika dibantu dengan ketahanan horizontal yang diperlukan. Tadi yang saya sampaikan, ketahanan vertikal ini menjadi paling rentan karena itu paling banyak kita bahas, walaupun punya ketahanan yang tinggi.
Karena itu kita perlu kelola, salah satunya adalah juga dengan memberikan ketahanan-ketahanan atau gen ketahanan horizontal di dalamnya atau menanam tanaman dengan sifat ketahanan horizontal. Buyarnya satu kultivar dengan ketahanan vertikal yang kompleks mungkin berakibat pada lebih sedikit penyakit daripada buyarnya ketahanan vertikal yang sederhana. Ini menjadi catatan yang paling akhir. Oke teman-teman, sekian untuk materi ini. Jika ada yang mau ditanyakan silakan sampaikan di forum di Sepada. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.